Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Pagi ini kuhidupkan kembali ponselku. Aku akan memulai aktivitas. Banyak panggilan tak terjawab. Chat jumlahnya ratusan. Kubaca satu persatu. Pesan dari Harum yang mengabarkan operasi Mama berjalan lancar, meskipun Mama belum sadar. Mas Fajar mengirim pesan kalau dia sudah berangkat dengan penerbangan pertama. Mas Reno menyuruhku jangan lupa makan malam, istirahat, dan tidur nyenyak. Kubalas pesannya dengan mengirim emot ucapan terima kasih dan hati. Selanjutnya aku berangkat ke Medan. Aku menepati janji untuk datang ke rumah sakit. Tidak ada salahnya aku singgah sebentar sebelum menjemput Mala. Sahabatku itu bersedia membantuku di toko. Ternyata mereka tidak berbohong. Mas Gilang betul-betul masih kritis. Sesekali mulutnya bergumam, seperti memanggil seseorang. Kutajamkan pendengaran. Siapa yang dipanggilnya? Mel. Dia menyebut namaku. Haruskah aku luluh? Saat tidak sadar hanya namaku yang diingatnya. Apakah aku bangga? Tidak. Justru aku semakin muak. Laki-laki itu terbaring kaku di ranjang pasien. Wajah pucat seputih kapas. Sang Durjana diam tak berdaya. Bibirnya sedikit terbuka. Terdengar dia memanggil sebuah nama. Elmi. Aku hanya diam, tak menjawab dan tidak menghiraukan. Hanya netraku yang tiada lekang menikmati pemandangan di ranjang itu. Menikmati penderitaannya. Salahkah jika aku begitu bahagia? Tikaman pisau yang dilakukan Siska di dadanya mengantarkannya ke gerbang kematian. Semoga dia tidak mati beneran. Kalau mati beneran, dia keenakan. Iya, kan? Masa dia tidak sempat merasakan balasan perbuatannya di neraka dunia? Terlalu enak dia. Ya, Tuhan, tolong sembuhkan dia. Tunjukkan padanya akibat dari perbuatannya tidak hanya di neraka nanti, tapi juga di dunia ini. Balasan terhadap suami pengkhianat seperti dia. Balasan terhadap suami pezina. Suami egois yang tidak pernah merasa puas. Jangan hanya siksa akhirat yang kau beri ya Allah. Kutatap lagi tubuh dingin itu. Mungkin saat ini dia sedang bermimpi melihat neraka. Menyaksikan bagaimana para pengkhianat dibakar dan disiksa di neraka. Mungkin dia tengah menyaksikan bagaimana para pezina dirajam. Dipotong alat kelaminnya dengan gunting panas, lalu tumbuh lagi, digunting lagi, begitu seterusnya. Penglihatan itu yang mungkin membuat bibirnya tiada henti menyebut namaku. Dia menyesal telah mengkhianati aku. Lalu ingin minta ampun, ingin memperbaiki semuanya. Mungkinkah? Ini hanya menurutku, yang sebenarnya hanya dia yang tahu. Atau malah dia tidak sadar menyebut namaku. Aku juga tidak peduli. Pasien tidak berhenti menyebut Mel. Apakah itu nama panggilan ibu? Tanya perawat sambil merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh Mas Gilang. Ya, benar, Sus. Jawabku ramah. Ibu, istrinya? Ya, tapi dalam gugatan pisah. Oh, sayang sekali. Bukan saya mau ikut campur. Tapi saya rasa suami ibu sangat mencintai ibu. Pasti ibu yang menggugat pisah, kan? Melihat kondisi pasien seperti ini, apakah tidak ada niat di hati ibu untuk membatalkannya? Pasien sepertinya sangat menderita. Hanya nama ibu saja yang disebutnya. Bukankah itu menunjukkan betapa dia mencintai ibu? Lantas, apakah suster sudah tahu penyebab kenapa dia ditusuk? Tanyaku ingin menyangkal ucapannya, tapi tidak tahu caranya. Menurut kabar yang saya dengar, dia ditusuk oleh mantan kasir di toko keluarga pasien. Wanita itu tidak terima diberhentikan kerja. Apakah benar begitu, Bu? Oh, jadi infonya begitu. Loh, apakah itu tidak benar? Terus yang benarnya bagaimana, Bu? Pasien ini kelihatan aja tampangnya baik. Padahal Durjana, suster. Maksud ibu, gadis yang menusuk dia itu adalah korbannya. Laki-laki ini telah merayu dan menghancurkan masa depannya. Dengan iming-iming akan dinikahi, gadis itu rela melakukan apa saja yang diinginkan Durjana ini. Loh, perempuannya dong yang salah. Suster itu tampak terkejut. Kok gitu? Seruku mendebatnya. Ya, itulah. Udah tahu laki orang. Ngapain mau dirayu?
Laki-laki di mana-mana sama. Bu, semua buaya. Gak bakal nolak kalau dikasih santapan. Aku tercenung. Perawat ini masih muda, tapi wawasannya lebih luas daripada pemikiranku. Aku jadi malu sendiri. Ternyata aku masih harus belajar banyak. Kehidupan ini sangat penuh misteri. Aku yang selalu naif, menurut malah, sangat perlu membuka pemikiran dan wawasan yang luas. Saya tinggal. Ya, Bu, terima kasih. Bincang-bincangnya. Iya, saya juga nggak lama. Perawat itu melangkah keluar setelah tersenyum dengan ramah. Aku tercenung. Kalimat yang barusan diucapkannya memang betul. Tapi, menurutku, masih ada laki-laki yang tidak buaya. Mas Reno misalnya. Semoga saja. Kak, aku tersentak. Harum tiba-tiba masuk dan memelukku. Seorang perempuan setengah baya mengiring di belakangnya. Rambut jagung di kepala nenek-nenek itu membuatku ingin tertawa. Lucu sekali. Bayangkan seorang nenek peyot, yang biasanya rambutnya ditutup pakai jilbab lusuh, sekarang jilbabnya hilang. Awalnya dulu hanya potong rambut pendek, sekarang semakin maju saja gayanya. Meniru artis di TV-TV. Luar biasa. Dengan kasar ku dorong tubuh Harum agar tidak menyentuhku. Kenapa pula dia so akrab ingin memelukku? Seolah aku ini adalah kakaknya, bukan rivalnya. Ya, memang bukan rivalnya juga. Sih, karena bersaing dengan dia, enggak level bagiku. Ambil itu, si Gilang. Lelaki enggak guna. Mas Gilang belum sadar juga. Gimana ini, Kak? Tolong kakak urusi Sista itu. Penjarakan dia. Kalau bisa penjara seumur hidup. Teriaknya menyentuh lenganku. Segera kukibaskan dengan kasar. Kau yang memberi alamatku kepada preman-preman itu tadi malam. Iya. Tanyaku tak menghiraukan tangisannya. Iya, Kak. Katanya Mas Gilang manggil-manggil kakak terus. Bodoh. Harusnya kau marah dong. Kenapa calon suamimu manggil-manggil aku? Harusnya manggil kamu. Kan? Kenapa kau malah ingin aku ada di sini? Dasar bodoh. Sergahku tersenyum miring. Ya, harusnya memang kau tidak di sini. Perempuan sombong. Mentang-mentang udah dapat pacar baru. Apa enaknya punya pacar pemakai? Si rambut jagung mulai mengomel. Wajah keriput dengan make up tebal itu terlihat ketat. Info baru ya? Mak Uda. Saya punya pacar pemakai? Atau Mak Uda iri lagi? Mau Mak Uda suruh si Harum buat ngerayu pacar saya lagi? Berzina lagi? Begitu? Mulutmu. Dasar perempuan sombong. Kan? Memang iya. Tantangku mengejek. Keluar kau dari sini. Kau perempuan yang sudah ditalak. Pergi kau. Perempuan itu dibakar amarah. Tangannya menggapai lenganku, menyeretku sekuat tenaga. Aku menahannya. Dengan sekali hentakan cengkeramannya lepas, tubuhnya jatuh menghantam kaki ranjang besi pasien. Maaf. Tolong jangan ribut di sini. Pasien masih pingsan. Kenapa ibu-ibu malah bertengkar? Tolong keluar. Perintah seorang perawat datang tergopoh-gopoh. Harum mengangkat tubuh ibunya. Aku tersenyum kepada keduanya. Tanpa Mak Uda minta pun, saya akan pergi dari sini. Untuk apa saya di sini? Urus semuanya ya. Saya mau mengurus pacar baru saya, yang Mak Uda bilang pemakai itu. Semoga kalian baik-baik saja. Dah. Aku melambaikan tangan semakin mengejek. Tunggu, Kak. Harum melepaskan ibunya lalu mendekatiku. Kenapa? Kau mau balas sakit hati ibumu karena telah terantuk kepalanya hingga benjol itu? Mau duel? Ayo, tapi di luar. Jangan di sini. Iya, kan, suster? Kataku tersenyum ramah kepada perawat. Bukan, Kak. Aku gak mau bertengkar dengan kakak. Terus? Kau mau apa? Anu, Kak. Mama udah sadar. Papa juga sudah bisa keluar dari rumah sakit. Mereka minta pelunasan pengobatan Papa dan tambahan biaya operasi serta perawatan Mama. Terus biaya rumah sakit Mas Gilang ini juga belum, kan, Kak? Ucapnya terbata-bata. Terus? Tanyaku tidak sabar. Anu Kak, kau mau aku yang bayari semua? Begitu? Bukan. Aku tahu kakak gak akan mau. Terus kau mau apa?
Aku akan ambil uang dari ATM Mas Gilang. Oh, silakan. Dong. Kenapa lapor sama aku? Dia suamimu, kan? Suami dalam dunia hitam. Suami zinamu. Ketusku. Melur. Jaga mulutmu. Teriak ibunya sambil berdiri. Masih punya nyali juga dia setelah kepalanya benjol. Biarkan, Bu. Ibu diam aja. Bentak anaknya. Tumben kali ini mereka nggak kompak. Pasti harum ada maunya lagi. Nih, sok membelah aku. Begini, Kak. ATM Mas Gilang memang aku pegang. Sekalian dompet dan HP-nya semua. Tapi, apalagi? Kau mau apa? Cepat, aku buru-buru. Tanyaku kasar. Minta nomor PIN-nya, Kak. Oh, jadi dia nggak tahu nomor PIN ATM selingkuhannya. Kirain dia telah menguasai segalanya. Jadi si Harum dapat duit cuma dari hasil ngemis doang. Kirain dimewah-mewahin. Sekarang sang Durjana sedang sekarat. Mau ngemis sama siapa dong? Kak, aku akan ambil sisa penjualan toko yang disimpan oleh Mas Gilang di ATM itu untuk bayaris mewah. Kak, berapa PIN-nya? Lenyek Harum lagi. Katanya Mas Gilang sayang sama kamu. Kenapa dia nggak ngasih tahu kamu PIN ATM-nya? Dia ngasih aku ATM sendiri, Kak. Jadi kalau aku butuh aku ambil di ATM sendiri. Oh, gitu. Tapi kok dia ngasih tahu aku ya? Oh, iya. Lupa. Baru ingat. Aku dulu yang buat nomor PIN-nya biar kalau dia lupa tinggal nanya sama aku. Iya, Kak. Berapa? Tuntutnya sambil merengek. Gimana ya? Rum, sebenarnya aku mau aja sih ngasih tahu nomor PIN ATM Mas Gilang. Tapi karena aku udah terlanjur gak suka sama si rambut jagung ini, aku jadi males deh ngasih tahunya. Sorry, ya. Tolakku sambil melangkah pergi. Kak, aku tidak peduli. Ku percepat langkah menuju parkiran. Tidak kuhiraukan tatapan dingin anggota geng Mas Gilang yang masih berjaga di depan lorong. Jumlahnya tinggal 2 orang. Saat mereka mendekat, aku memilih berlari kecil, seolah sedang sangat terburu-buru. Mereka berhenti mengikuti. Kuhela nafas lega, lalu melajukan mobilku ke rumah Mala. Hari masih pagi saat aku menepikan mobilku di tepi jalan, di depan rumah Mala. Sengaja tidak kumasukkan ke dalam karena yakin tidak akan lama. Hanya jemput dia saja. Kami akan langsung balik ke rumahku untuk mengurus toko. Kami harus buru-buru. Orderan yang kemarin masih banyak yang terbengkalai. Tanpa ragu aku melangkah memasuki halaman. Aku terkesiap saat melihat sebuah sepeda motor terparkir di dekat teras. Sepeda motor laki-laki. Itu bukan punya Mala atau anggota keluarganya. Kupindai seluruh sudut teras dengan mata. Aku menemukan sepasang manusia di sudut kanan teras. Seorang pemuda bertubuh tegap, berpangkas cepak sedang bersama Mala. Keduanya sedang terlibat percakapan serius sepertinya. Mereka berbicara seolah berbisik. Kehadiranku tidak mereka sadari. Dengan berjingkat aku merunduk di balik bunga pucuk merah yang tumbuh merimbun di halaman samping. Rumah Mala memang penuh dengan bunga. Mamanya pencinta bunga. Beliau juga sangat rajin merawatnya. Kutajamkan pendengaran untuk menguping pembicaraan Mala dan tamu lelakinya. Sebenarnya tugas aku apa sih? Terdengar suara yang laki-laki. Seperti yang aku bilang tadi malam. Jawab Mala. Iya, tapi aku belum mengeh nih. Kenapa mesti pura-pura? Coba. Serius aja. Napa? Secara aku itu dari dulu sudah naksir berat sama kamu. Malah, aku beneran cinta. Bukan pura-pura. Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak paham sedikit pun. Rasa penasaran membuatku sanggup berjongkok lama di balik rerimbunan bunga itu. Nggak bisa, Mas. Aku belum bisa menerima kamu. Aku memang udah bisa move on. Aku udah bisa melupakan Mas Reno. Aku juga enggak mengharapkan dia lagi sedikit pun. Tapi, maaf. Aku belum bisa mencintai siapapun. Saat ini biarlah begini saja dulu. Tolong fahami aku, Mas. Oke, aku paham. Aku akan sabar menunggu sampai kapanpun sampai kamu bisa menerimaku. Aku akan bilang ke Mama dan Papa, juga keluarga besar, kalau kekasihku minta waktu. Jangan paksa nikah sekarang. Hei,
Aku bukan kekasihmu, Mas. Pekik malah. Ya, calon. Calon juga enggak. Duh, jadinya apa? Dong. Pacar pula-pula. Malah, aku suka sama kamu. Aku cinta sama kamu. Teman aku udah pada nikah semua loh. Semua udah pada masuk asrama. Ada yang udah punya anak. Aku dipanggil sama mereka. Tolonglah. Malah, terima cinta aku. Lama-lama aku bisa jadi bujang lapuk ini. Mas, aku udah bilang cari yang lain aja. Lagian, ya, aku gak pernah bermimpi jadi istri polisi. Andai pun aku nikah, aku gak mau nikah sama polisi. Malah, jangan gitu, dong. Aku bunuh diri. Nih, sana. Enggak peduli. Tuh, kan. Kamu gak pernah peduli sama aku. Apalagi perasaanku. Tapi kalau menyangkut temanmu yang bernama Melur itu. Apapun kau korbankan. Termasuk perasaanmu sendiri. Ya, udah. Pulang sana. Aku gak butuh bantuanmu. Kulihat malah berdiri. Si laki-laki langsung menahan tangannya. Oke, maaf. Aku minta maaf. Aku hanya cemburu aja sama yang namanya Melur. Itu aja. Kalau kau memang sangat menyayangi dia, ya, sudah. Aku pun akan berbuat yang sama. Aku akan menyayangi teman kamu. Tapi, tolong beri aku kesempatan. Ya, izinkan aku tetap mencintai dan menunggumu. Aku akan sabar menunggu sampai kapanpun. Malah kembali duduk. Ditatapnya lembut pemuda tinggi dan kekar itu. Melur adalah sahabatku yang paling baik. Mas, orangnya lugu banget. Dia juga anak yatim. Sebenarnya dia perempuan cerdas. Tapi terlalu lugu, bahkan aku bilang cenderung naif. Aku masih harus mendampingi dia. Dia sedang terluka. Orang yang dianggapnya cinta sejati, penolong hidupnya, ternyata menghancurkannya. Maksudmu pria yang kau bilang bernama Gilang itu? Ya, saat dia memilih menikah, kekasihnya justru menghancurkan dirinya sendiri. Mas Reno hancur. Aku mencoba untuk menyelamatkannya. Aku jatuh hati padanya. Tapi cintaku tak berbalas. Perhatian dan cinta yang kuberikan, kukira bisa menjadi obat. Ternyata tak bermakna. Dia makin terjerumus. Aku akan menyelidiki jaringan yang telah menjeratnya. Pasti akan kudapat. Mas Reno sudah sembuh. Mas, Melur yang menyembuhkannya. Mereka memang diciptakan untuk bersatu. Aku harus membantu menyatukan mereka. Aku mau mereka berdua hidup bahagia. Terutama sahabatku Melur. Dia berhak bahagia. Oke, lantas apa hubungannya dengan tugasku? Kalau menangkap jaringan itu akan segera kulaksanakan. Tugas ini gak ada hubungannya dengan profesimu. Mas, lantas apa? Dong, masa aku disuruh pura-pura jadi pacar kamu? Padahal aku mau kita pacaran beneran. Tadi malam Rani nelpon. Katanya Melur mencurigaiku. Rahasiaku terbongkar. Padahal aku sudah membunuh rasa itu. Tapi aku takut Melur kepikiran. Mas Reno juga gak pernah tahu akan perasaanku. Mungkin dia tahu, tapi dia gak pernah respon. Dia hanya mencintai Melur. Oke, aku mulai paham. Jadi kita pura-pura pacaran, agar si Melur itu percaya bahwa kau memang tidak ada rasa lagi sama pacarnya. Oke, mau. Tapi, kalau misalnya aku sukses jadi pacar pura-pura kamu, aku berkesempatan kan jadi pacar sungguhan. Nah, itu lagi yang dibahas. Iya, dong malah. Aku sayang sama kamu. Banget. Kapan-kapan, aku ajak kamu ke rumahku. Aku kenalin ke mama dan papa. Gantian kamu pura-pura jadi pacar aku. Loh, kok jadi gitu? Iya, dong. Papa dan mama udah maksa aku nikah. Jadi aku bilang aja kamu mau menyelesaikan kuliah dulu. Setuju. Kenapa kamu gak cari gadis lain? Sih, Mas. Gak mau. Aku maunya kamu. Kok aku disuruh pura-pura juga? Sih. Makanya kita gak usah pura-pura. Kita pacaran beneran aja. Aku gak mau, Mas. Ya, udah. Kalau kamu maksa terus, gak usah jadi. Pulang sana. Malah kembali mengancam. Gadis itu berdiri dengan wajah cemberut. Oke, aku mau.
Aku akan menuruti semua kemauanmu. Pemuda itu kembali menahan tangannya. Jangan suruh pacaran beneran lagi. Lajuk Mala. Siap, laksanakan. Pemuda itu menaruh tangan di kening. Ih, nggak usah. Gitu. Mala mencubit tangan pemuda itu dengan gemas, lalu tertawa manja. Aku merasa sangat bersalah. Baru kini kusadari kalau ternyata Mala sangat menyayangiku. Dia pasti merasa gak enak karena pernah suka sama Mas Reno. Padahal menyukai siapapun itu hak dia. Apalagi Mas Reno tidak ada ikatan dengan siapapun. Masalahnya Mas Reno pun tidak merespon perasaan Mala. Andai Mas Reno juga menyukai Mala, aku akan mengalah. Nyatanya tidak. Jeti, aku gak salah juga, kan? Tetap berhubungan dengan Mas Reno. Aku keluar dari persembunyian, melangkah ke teras, dan menyapa mereka. Permisi. Sapaku sopan. Hei, Mel. Kamu udah datang. Sini. Mereka langsung berdiri menyambutku. Kita Jeti, kan? Lah. Tanyaku ragu. Dia sedang kedatangan tamu. Bisa saja dia membatalkan janji denganku. Jeti, dong. Sahutnya semeringah. Kenalin. Ini teman aku. Pemuda itu mengulurkan tangan. Aku menyambutnya dengan sopan. Dika. Sebutnya tersenyum ramah. Melur. Kataku membalas. Mas, ini yang namanya Melur. Dia pacar pertama aku. Jeti, kalau memang Mas sanggup ku nomor 2 kan? Enggak apa-apa, hubungan kita boleh lanjut. Karena bagiku, Melur itu pacar pertama. Aku harus selalu ada buat dia. Gimana? Sanggup enggak? Terang malam menatap lekat sang pemuda. Pemuda itu tersenyum. Sandiwara mulai mereka perankan. Mel, maaf, ya, aku gak pernah cerita sama kamu. Kalau selama ini Mas Diki naksir aku gak pernah mau. Aku masih belum bisa mencintainya. Tapi, ngelihat dia gak nyerah juga untuk deketin aku. Ya, aku aja yang nyerah. Aku akan coba menerima dia dengan perjanjian dia gak akan mempersoalkan hubungan persahabatan kita. Dia harus bisa meniru Mas Andi. Mas Andi bisa berbaur dengan kita. Bahkan menjadi sahabat kita juga. Iya, kan? Oh, Jeti, Mas Diki ini pacar kamu? Tanya aku pura-pura penasaran. Belum. Sergah malah. Masih calon. Dia harus menjawab dulu tantanganku tadi. Sanggup enggak? Oke. Aku sanggup. Aku akan anggap Melur sahabatku juga. Aku akan meniru Andi pacar teman kamu si Rani itu. Sahut Mas Diki mantap. Oh, iya. Mas Diki janji. Cecar Mala. Ya, aku janji. Oke, hari ini kita jadian, tapi langsung dapat tantangan. Tantang Mala mengulum senyum. Apa tantangannya? Balas Mas Diki juga tersenyum. Kita jadian, tapi aku harus pergi sekarang. Aku mau ke toko Melur. Aku akan bantuin dia kerja di toko. Jeti, aku gak punya waktu luang buat temani kamu. Aku harus kuliah, waktu luangnya kerja di toko. Gimana? Kamu sanggup enggak? Sanggup. Malam hari kita bisa bareng, kan? Toko tutup dong. Malam hari? Oke, sekarang Mas pulang. Kami mau pergi. Usir Mala mendorong pemuda itu ke halaman. Baiklah. Sampai ketemu nanti malam. Ya, kirim alamatnya. Biar aku jemput. Tapi pakai motor. Enggak apa-apa. Kan? Sip. Keduanya tersenyum bahagia. Aku ikut bahagia. Sandiwara mereka sukses besar. Mala-Mala, aku sudah tahu rahasiamu. Kau gak sungguhan pacaran sama polisi itu. Andai aja kalian sungguhan pacaran, pasti aku akan sangat bahagia. Oke. Kau berjuang untuk kebahagiaanku, bukan? Aku pun akan melakukan hal yang sama. Akan kuusahakan agar hubunganmu dengan Mas Diki menjadi hubungan sungguhan. Bukankah pemuda itu sangat mencintaimu? Malah mempelajari laporan keuangan tokoku dengan mudah. Apalagi dia memang kuliah jurusan yang sama. Gadis itu begitu antusias memahami semuanya. Ya, Allah, ini orderan semalam, loh. Belum dikirim. Malah memeriksa daftar orderan. Jangankan dikirim pesanannya, dibalas aja belum. Sahutku. Usaha kamu maju banget, loh.
Mel, jangan disia-siain. Pelanggan itu nomor 1. Perlakukan mereka seperti raja. Kemajuan suatu usaha terletak pada kepuasan pelanggannya. Kepuasan pelanggan terletak pada pelayanan kita. Terangnya berceramah. Persis seperti seorang dosen yang sedang menerangkan materi kepada mahasiswanya. Baik, Bu. Kemarin itu kamu tahu kan aku sibuk banget. Gak ada yang menghandle toko. Kasirku yang sekaligus tenaga administrasi gak kerja. Dia ikut ke persidangan. Malah kejadian nusuk Mas Gilang. Kasihan sebenarnya ngelihat dia. Tapi, gimana? Dia sih, percaya aja sama mulut manis laki-laki. Iya, beda sama kamu. Lah, kalau kamu, jangankan ucapan dusta, ucapan jujur kamu gak percaya. Maksudnya, kok jadinya ke aku? Sih, malah mendelik. Gak apa-apa, lupakan. Sahutku mengelak. Ih, kamu suka berfilsafat sekarang. Ya, tuduhnya tertawa renyah. Lah, aku tinggal dulu. Ya, kamu lanjut deh ngurus orderan itu. Udah paham kan caranya? Beres. Tenang aja, mulai sekarang tokomu aman di tanganku. Ucap Mala kembali fokus ke layar laptop. Baru saja aku hendak masuk ke dalam rumah. Sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Semula kukira hanya pelanggan. Aku melanjutkan langkah yang sempat terhenti. Saat deru mobil terdengar menjauh. Aku menoleh ke arah gerbang. Seorang lelaki tinggi berjalan menuju rumah. Mobil yang mengantarnya telah pergi. Siapa dia?